Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, di sini Bapak akan absen terlebih dahulu untuk hari ini kelas 12 F8 dan masuk siapa? Ferli sama Andika. Keterangannya apa? Ferli. Jadi ada dua siswa yang mungkin hari ini tidak masuk ya. Oke. Kemarin di hari Kamis Bapak sudah suruh untuk membaca informatika saat ini dan masa yang akan. Kemudian kalian sudah merangkum materi yang kemarin ya? Sudah. Nah, untuk hari ini Bapak akan fokus kepada teknologi yang mungkin saat ini sering kalian gunakan, yaitu bisa kalian perhatikan di sini. Oke, apa? Sudah familiar dengan kata dasar buatan? Sudah sering kalian gunakan untuk mungkin membantu kalian dalam belajar? Sudah ya? Nah, arti dari kata dasar buatan itu sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak? Arti dari kata dasar buatan itu sendiri. Kenapa sih manusia itu membuat kata dasar buatan dengan nama kata dasar buatan? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Kenapa sih manusia membuat kata dasar buatan? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini mungkin bisa dibaca Monica, baca Mon. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Ini termasuk kemampuan belajar dari data, mengenali pola, memahami bahasa, dan membuat keputusan. Ya, maksudnya ini di sini kecerdasan buatan itu dibuat, jadi kecerdasan itu dibuat oleh manusia. Kemudian kecerdasan buatan ini mempunyai kemampuan untuk belajar dari data, mengenali pola, memahami bahasa, dan membuat keputusan. Nah, ketika dari satu ini menjadi satu, otomatis akan bergerak suatu alat atau mesin, yaitu kecerdasan buatan. Kemudian di kecerdasan buatan juga mempunyai sejarah di sini. Nah, bisa kalian perhatikan di sini di tahun berapa? 1956. Kira-kira Indonesia sudah merdeka belum? Sudah ya. Nah, konferensi ini sudah membuat atau menamakan istilahnya artificial intelligence. Jadi di tahun 1956 itu sudah tercipta suatu nama. Jadi awal mula dari artificial intelligence itu di tahun 1956. Oke. Nah, kemudian di tahun 1980 kurang kelihatan ya? Kurang kelihatan ya? Nah, ganti dulu. Nah, munculnya expert system. Saya tahu apa itu? Coba di browsing, sudah dinyalakan komputernya? Sudah. Nah, sekarang coba kalian ketika munculnya expert system, kalau bisa disebutkan di sistem fakta. Apa itu sistem faktanya? Coba kita coba literasi sedikit. Oke, yang sudah menemukan bisa mungkin membacakan arti dari munculnya expert system. Munculnya expert. Expert. Oh, ini dari siapa?
Sudah ketemu? Bahasa Indonesia apa itu? Namanya export system. Ya, sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Dirancang untuk melihat kemampuan mengambil keputusan seorang ahli. Oke, berarti munculnya export system itu sudah dimulai di tahun 80. Jadi di tahun 1980 itu manusia sudah mulai menciptakan suatu mesin yang digunakan atau yang yang bisa membantu manusia. Jadi ini yang 1956 itu baru istilah atau nama. Nah, kemudian di tahun 2080 ini sudah mulai dieksekusi untuk pembuatan mesin tersebut. Jadi di tahun 2080 ini mungkin sudah ada era di mana komputer atau generasi pertama kali dibuat untuk membantu manusia. Jadi di tahun 2080 ini belum begitu membantu dalam mungkin baru membantu dalam pengolahan data dan lain sebagainya. Baru di tahun 2010 terdapat AI model berkat big data dan GPU ini mulai digunakan untuk pembuatan AI yang bisa kalian rasakan di masa yang akan di masa yang sekarang kayak ChatGPT pernah menggunakan, kemudian apalagi Gemini, terus apalagi DeepSeek, terus apa Black Box dan lain sebagainya. Kemudian setiap AI mempunyai fungsi masing-masing, ya enggak? Kemudian ketika kalian menggunakan prompt yang sama, tahu prompt? Perintah atau kalimat yang kalian masukkan ke dalam kolom, ya enggak? Kolom chat atau apa yang ada di AI. Ketika kalian menggunakan mungkin prompt yang satu, contohnya buatkan saya di sini kalian apa? Buatkan saya sebuah gambar sepeda, ya enggak? Ketika kalian menggunakan mungkin di ChatGPT bisa menampilkan gambar sepeda enggak? Bisa. Kalau kita compare ke Gemini, kira-kira bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Kira-kira? Munculin suatu teks, ya atau enggak? Jadi setiap AI itu mempunyai kemampuan yang berbeda, tergantung dari di sini big data sama GPU. Jadi sama seperti kalian, ketika kalian belum dikasih materi, kemudian kalian dikasih pertanyaan, kira-kira kalian bisa menjawab dari pertanyaan itu tidak? Sama halnya dengan artificial intelligence. Ketika artificial intelligence dikasih big data atau data yang cukup lumayan banyak, nah nanti AI itu akan mengelola, akan mengambil data sesuai apa yang kita minta. Kalau tidak ada data, otomatis AI tidak bisa memberikan apa yang kita minta. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa jenis kecerdasan buatan. Yang pertama ini apa? Ya, AI lemah. Kemudian ada AI kuat. Kemudian ada di sini super AI. Nah, di sini AI lemah itu bukan AI yang lemah, tetapi cuman penggunaannya. Jadi kalau AI lemah itu seperti ChatGPT, seperti itu kalau kita nggak perintah, otomatis ChatGPT tidak berjalan, gitu kan? Jadi dia hanya mengikuti perintah dari orang atau dari manusia. Nah, berbeda dengan AI yang di sini memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari berbagai tugas serta dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia. Nah, di sini kayak seperti di mana ya? Robotika atau otomasi di kendaraan mobil. Nah, di situ dia mempunyai AI yang kuat karena dia akan membuat suatu keputusan. Contoh kalau mungkin di mana ya? Di daerah Cina itu kan sudah ada mobil tanpa sopir. Dia akan mengikuti mungkin jalur yang mungkin sudah dikasih sama penumpangnya. Kemudian ketika lampunya hijau dia akan jalan. Ketika nanti lampunya merah dia akan berhenti. Jadi di situ yang dimaksud dengan keputusan dari artificial itu
Jadi di AI yang kuat ini dia sudah mempunyai respon memutuskan suatu keputusan. Dia harus seperti apa? Dia belajar dari mungkin kesalahan sama seperti manusia. Jadi dia sudah mulai mempunyai kayak apa ya, pemikiran sendiri seperti itu. Nah kalau yang memang itu sama seperti kayak ChatGPT, dia nggak lemah, cuman ketika nggak diperintah dia tidak akan berfungsi. Nah ini ada super ahli, coba dibaca. Coba mau baca? Silakan. Yang mampu melampaui kemampuan kognitif manusia juga pendidikan. Oke, nah di sini nanti kalau bapak baca itu nanti manusia bisa menciptakan super AI itu tahun 2060. Nah itu mungkin lebih pintar dibandingkan manusia. Mungkin di sini sudah ada beberapa film yang sudah menunjukkan teknologi di masa yang akan datang. Kayak Matrix, pernah lihat film Matrix? Mana? Matrix itu kan sudah teknologi kayak kalian mau pindah apa ya, pindah tempat itu sudah ada kayak Doraemon, tahu Doraemon? Nah, Doraemon seperti itu. Kita ada pintu, kemudian pintu itu bisa digunakan kemana saja. Nah, itu kayak teknologi di mana mungkin kayak seperti ini bisa seperti ini. Nah, tapi tidak tahu nanti manusia itu membuat super AI itu digunakan untuk seperti apa, mungkin kita juga belum tahu. Hanya sebatas ada AI lemah sama AI yang kuat. AI lemah namanya nano AI, kemudian yang kuat ini general AI. Lanjut. Nah, di sini ada teknologi di balik kecerdasan buatan. Ini ada 4: machine learning, deep learning, computer vision, reinforcement learning. Dia tahu dari 4 ini? Pernah mendengar? Pernah mendengar dulu? Dari 4. Machine learning. Dia tahu machine learning itu apa? Nah, kalau kalian nggak tahu, coba di browsing coba. Bisa mencoba dan hanya menerawang atau seperti apa kita membiasakan kita coba atau kalian juga bisa minta bantuan sama artificial intelligence untuk mencari dari setiap pengertian dari machine learning, deep learning, dan yang terakhir itu adalah computer vision. Mungkin ada yang mencari machine learning, ada yang mencari deep learning, ada yang mencari yang computer vision dan yang lain. Machine learning sudah? Apa? Yang machine learning? Coba dibaca. Dibaca? Ya, kita. Komputer yang dapat belajar dari data dan pengalaman tempat di program apa kebanyakan apa namanya intinya saja kira-kira pada pengembangan sistem komputer. Oke, jadi pengembangan atau bagaimana machine learning itu berfokus dalam pengembangan komputer. Jadi AI yang sekarang atau AI yang sekarang itu kan posisinya dia selalu berkembang ya. Nah, dia selalu dikembangkan menggunakan machine learning. Nah, sekarang ada deep learning. Apa deep learning? Deep learning ini satunya dari machine learning. Apa? Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk menganalisis data dan belajar secara otomatis. Nah, yang deep learning ini sama seperti manusia, dia akan meniru kayak ketika kalian ini deep learning ini bisa digunakan di algoritma kayak YouTube, kayak TikTok, seperti itu. Jadi dia akan menganalisis pengguna itu sukanya konten yang seperti apa. Dia akan mempelajari. Oh, contoh di sini Alfian itu suka belajar, dan nanti di TikTok itu nanti semuanya kontennya itu dalam bentuk teori
atau belanja seperti itu. Jadi nanti akan yang ditampilkan yang seperti itu. Oke. Contoh si Pratna itu suka berbelanja. Dan nanti di depan dengan algoritmanya dia akan memproses di mana Pratna itu nanti akan konten-kontennya akan belanja. Jadi deep learning ini nggak hanya digunakan di artificial intelligence, tapi di platform yang ada yang sekarang kayak Tokopedia, kemudian ada TikTok dan sebagainya. Itu juga menggunakan namanya deep learning. Oke, lanjut computer vision. Kira-kira apa? Ini sama seperti mata kalian ini. Jadi sistem itu akan melihat menggunakan yang namanya computer vision. Jadi ketika kalian mengupload gambar, pernah nggak kalian di artificial intelligence, kemudian kalian itu merubah dari pose badan, kemudian ada refresh di wajah, jadi sama wajah kalian. Pernah nggak melakukan seperti itu? Jadi wajah badannya itu badan mungkin orang lain yang sudah bagus, kemudian wajahnya dikasih wajah kalian. Pernah nggak? Belum. Nah, di situ ada di mana artificial intelligence itu apa ya? Membuat prompt. Jadi kayak kita apa? Nah, jadi computer vision itu seperti mata kalian. Jadi dia akan mengenali objek apa yang kalian upload, kemudian akan mengenali benda dan lain sebagainya. Kan di data itu kan ada bentuknya gambar ya. Nah, di computer vision ini fungsinya untuk mengenali suatu gambar tersebut. Nah, ini gambarnya gambar apa? Nah, baru setelah itu nanti baru diterjemahkan ke dalam tulisan. Jadi dalam bentuk gambar, kemudian AI nanti akan diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Nah, contoh kalau manusia, oh ini apa? Ini komputer. Nah, nanti artificial itu akan menerjemahkan menggunakan yang namanya computer vision tersebut. Oke, lanjut. Di sini yang terakhir ada apa ini? Ya, reinforcement. Apa? Yang keras? Learning. Oke. Ini apa artinya? Coba. Cabang apa? Kira-kira? Itu ada. Ini juga cabangnya dari machine learning. Ada? Ada? Bar, ada bar. Ada. Reinforcement learning (RL) adalah salah satu cabang dari machine learning di mana agen seperti perangkat lunak belajar membagi pusat dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Mirip dengan cara manusia belajar. Reinforcement learning menggunakan metode coba-coba trial and error untuk menemukan tindakan terbaik yang memaksimalkan reward atau hasil yang diinginkan. Oke, jadi ini sama seperti manusia. Jadi ketika mesin atau mesinnya ini dia selalu mencoba seperti manusia. Jadi kalau gagal dia akan mencoba lagi. Dia membuat keputusan, ketika gagal dia akan mencoba lagi sampai mesin ini mendapatkan apa yang mungkin apa ya, orang atau mungkin pengguna bisa sesuai dengan apa yang diinginkannya di bagian reinforcement learning di sini. Nah, di sini dia akan mencoba dan terus mencoba hingga mendapatkan hasil yang bisa maksimal. Lanjut. Nah, di sini penerapannya ada di kesehatan, keuangan, dan transportasi. Di kesehatan ini membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih dan akurat dengan menganalisis data medis dan terus yang keuangan menganalisis keluaran hasil untuk mendeteksi aktivitas yang membedakan dan bukan penipuan. Dan transportasi ini mungkin yang dapat kerja atau pengemudi kita dari penjelasan ya, kemudian menggunakan intelijen untuk memahami dan menginterpretasikan data dari sensor dan kamera di sekitar mobil. Jadi kalau kamera di sini biasanya menggunakan kamera apa kira-kira? Kamera basecam atau kamera 360? Kamera yang dipakai kamera apa? Ada sensor dan kamera di sekitar mobil. Memang mobil kalau di sekitar ada kameranya kok.
Biasanya kalian melihat kamera di mana di mobil itu? Di belakang, berarti cuma kamera mundur ya? Sama mungkin dashcam itu kamera mungkin biasanya ditaruh di dashboard atau di atas, itu kamera depan. Nah, yang dimaksud dengan sensor dan kamera di sekitar mobil itu di sekitar mobil itu ada kameranya. Nah, yang sekarang teknologi yang baru itu kamera 360, jadi sekitar mobil atau di putaran mobil semuanya itu ada kameranya, sehingga mobil itu bisa mendeteksi oh ini ada suatu barang atau di sini oh ada mata dan lain sebagainya. Jadi dia bisa menghapus. Nah, ini ada manfaat, efisiensi dan otomatisasi, kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini ada beberapa tantangan dan risiko etika dan bias algoritma. Nah, kata bias ini kira-kira apa sih, pernah nggak kalian mendengar kata bias? Biasanya kan biasa atau apa ya? Nah, di sini AI atau artificial intelligence itu ada kata bias algoritma. Kalian tahu nggak artinya apa bias? Coba kalian ketik arti bias itu apa kira-kira? Apa bias? Kalau buas apa buas? Dewan buas. Nah, ini tapi bukan dewan. Apa? Kecenderungan untuk mendukung dan tentang suatu hal. Nah, kecenderungan contoh di kehidupan sehari-hari di sini mungkin ada yang kecenderungan atau memotivasi ketika kalian memilih kalau pilihan, ya enggak? Ada yang mendukung, mungkin saya itu sukanya di IPA, tapi mungkin kecenderungan data atau dari orang lain kamu itu cocoknya di IPS, ya enggak? Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian ada orang lain yang memberikan masukan, kamu cenderungnya ke IPA. Ketika kecenderungan itu lebih memilih IPA, otomatis kamu nanti akan memutuskan kamu akan ke IPA. Kalau kecenderungan atau orang lain itu memihak lebih banyak ke IPS, contoh di sini mungkin ada Irfan mau ke IPA atau IPS yang sederhana saja ya. Nah, kalau ada yang mendukung mungkin lebih banyak ke IPA, mungkin 10 dibanding yang IPS cuma 5, otomatis nanti Pak Irfan akan mendukung ke IPA. Sama halnya seperti itu. Jadi di sini tergantung dari data yang ada. Kalau datanya lebih banyak mendukung baik atau buruk lah, kalau sebenarnya seperti itu. Kalau lebih banyak yang baik, otomatis nanti algoritmanya arahnya ke yang baik. Seperti itu. Itu maksudnya bias. Kecenderungan atau dukungan ke hal satu atau ke hal yang lain. Itu namanya bias. Nah, di sini ada pengaturan akibat otomatisasi. Nah, di sini sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan robot dalam merakit suatu apa? Merakit apa kira-kira? Kendaraan mungkin mobil, alat berat dan sebagainya. Sudah mulai menggunakan robot. Kemudian ada lagi mungkin banyak juga pabrik-pabrik yang sekarang sudah menggunakan robot juga untuk dalam penggunaan atau efisiensi dari pengeluaran pekerja. Jadi pekerjaannya dikurangin, cuma untuk mengontrol alatnya yang bekerja 24 jam. Kalau manusia maksimal berapa jam bekerja? Berapa? 8 jam. Biasanya manusia maksimal kalau di perusahaan itu biasanya 8 jam. 8 jam. Tapi kalau kita menggunakan alat itu sudah sampai 24 jam itu tidak masalah. Kalau manusia 12 jam itu yang 4 jam itu dikasih lembur, uang lembur. Tapi kalau alat yang nggak perlu dikasih lembur nggak apa-apa. Dia kuat sampai 24 jam bekerja. Jadi sangat menguntungkan di dalam perusahaan. Cuma nanti ada pengangguran yang apa? Yang tercipta seperti itu. Kemudian di sini ada keamanan, kemudian ketergantungan pada teknologi. Sekarang mungkin kalian sudah mulai tergantung sama AI, ya.
Apa adanya AI, mungkin kalian gimana? Bisa aja. Oke, ada yang bisa aja karena dia sudah terbiasa tidak tergantung sama artificial intelligence. Di sini mungkin big datanya atau otaknya kosong, dia tidak mempunyai kreasi dalam mungkin membuat suatu keputusan atau menjawab sesuatu. Ketika kalian big datanya atau otaknya itu terisi ilmu, otomatis kalian bisa mengembangkan ilmu yang ada di dalam otak. Lanjut. Nah, di sini ada depan terdengar mata. Nah, di sini. Ini ada integrasi lebih luas di kehidupan sehari-hari, peningkatan kolaborasi manusia dan mesin, AI yang lebih personal dan adaptif. Itu materi atau fokus kita tetap dasar Bu. Oke, di sini ada kata ilmu lebih banyak hingga menyaingi kecerdasan buatan. Kalau kalian ilmunya lebih sedikit dibandingkan kecerdasan buatan, kalian akan apa kira-kira? Tergantikan. Kalian akan kalah sama AI atau artificial intelligence. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materinya ini? Ada enggak? Ada. Oke, kalau tidak ada. Nah, Bapak tambahkan lagi, ini ada sebuah video terkait dengan kecerdasan artificial intelligence. Ini dari itu. Ini lebih gambar lebih melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka nggak semilih itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi.
Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari dan nyikapi AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Kita akan refleksi sebentar. Nah, di sini kita menggunakan Wayground. Dulu namanya Quiz ya. Sekarang berganti nama menjadi Wayground. Nah, sekarang silakan kalian buka join Wayground. Kemudian nanti silakan memasukkan nama. Pak, dia main game Pak. Dia main game Pak. Enggak pengen ngomong serius. Dia cara dulu makan Pak buat sate Pak. Apa itu? Sandi ini oleh Pak. 08 flying girl yo. Punya kalian bisa enggak? Enggak bisa sama bisa itu. Ayam. Pak wifi yang mana, Bro? Wifi rumah. Lu nah, bus. Ini sih. Lah, kon bayar. Jual dua beli. Ya iya. Oke. Nah, di sini silakan kalian masukkan kodenya ya seperti yang di depan. Kemudian jangan lupa dikasih nama, kelas sama absennya ya. Nggak bisa. Aduh, ngelek ya. Dia ngomong ini bos. Itu tapi nggak tahu. Namakan.
Kesoin dong. Oh, aku mau cek tuh background kan cek UI. Kamu cuma tulis doang. Ya, nama kelas Kesoin sih. Kesoin. Oh, Nah, yang enak. Check for fireball. ya. Di rumah pondok dia di sinar jenenge sinar. Oke, kalau sudah silakan kalian start dulu. Baru pas start ya. Biar kami masuk ke dalam Skena kabeh. anggota depan. Interviewnya. Oke, sudah ada 10. Skena kabeh. sinyalnya Pak. Aduh, sinyalnya. Soalnya Pak, Entang sinyalnya Pak. Kita. ya jenenge Kelas apa tadi? kan kayak kelas. Oh iya. Aduh. Sebentar. Ini Mas. Oh iya salah kamu dhewe to. Guys, dengan anggap absen loh yo. Oke, sudah? Guys, aku culture bro. Gila. Gila. Belum masuk nih Pak. Jangan aku pelajaran di sini. Oke, sudah 26. Bentar Pak. Bentar Pak. Kamu iya, juga ada. Sudah. Wis. Geng. Geng. Wake you up. Bang, main besok. Iya. Ya tak apa. Oke. Halo Pak. Sebentar Pak, masih bikin anak dua nih. Berdua baik om. Enggak kan arah. Pak, ini Pak. Itu jauh-jauh. Satu. Dua tuh. Oh, bisa. Lambiku. Kulit pun ada. Pangalek Pak. Loh, jauh ini. Ya, enggak apa-apa. Nah. Ada emang. Kecap berhijab. Lu mana Pak? Di bawah tahu. Sambil berapa belanja ya? Berapa Apa coba tuh? Apa berapa panji? Kemana? Jadi kalian juga nanti bisa enggak apa-apa. Nanti bisa ngikutin. Oke. Biar nanti lupa. Oke, mulai dulu ya. Ya. Video saya. Mana udah mulai? Enggak ada mulai Pak. Belum itu Pak. Enggak ada mulai Pak. Belum Pak, mulai Pak. Tidak cek. Stuck ini kan. Apa yang naik? Ya apa lu kan? Kita Bulan Maret betul. Rumah sakit kan? Itu streaming Pak. Bisa
Mbak, Pak joining, Mbak. Oke, kemudian mas harus metu. Baru joining. Mas. Ya, 3, 2, sudah. Yang belum ditekan F5. Yang tidak bisa join ditekan F5. Nah, Pak, coba play. Ya, sana. Kemudian kamu soal M5. Lah, apa ini? Wis kena. Yes. Mana ya dia? Lewat sana ke mana ya? Mau tahu berapa? Ah, belum ya. Coba. Duk nih, Jam. Apa itu jadi situ? Ya, Google. Anjing.
Sorry bos, tidak gampang bos. Sorry bos, tidak segampang bos. Ora nyerang aku terus strike terus terus pisan. Lah iya sing nyerang aku. Oh iya. Mau nerang nek. Nama lu Mehmet Bos. Siapa pun Cil, anjay. Sambung. Pandi.
Gak kena langkah. Paipan anjay. Akhirnya kan video ya iki. Dulu aku salah beda tadi. Gak mepet gua salah. Lu wae mi kan bisa aja. Paham? Oh iya mepet gua salah. Imo kualitasnya sing piro? Video. Iki lho miji yo. Kualitas 48. Oh, rek kilo 48 menit. Hai. Soalnya aku mepet Larang kok. Wih, met tenang tanpa Google, met. Jauh kurang jauh nanti tembak itu. Coba mepet langsung. Kurang otomatis aja. Itu wajar deh. Di India gue enak ya. Kira-kira rata-rata jawabannya soal kos. Iya gue. Oh. Aku sangat nomor siji tok.
kecapean loh. Isis. Ada nomor loro asli ya, nomor telur ya. Ada orang masuk nomor. Oke, berarti di sini sudah 83%, berarti mayoritas sudah memahami materi yang tadi Mas sampaikan ya. Berarti itu sudah hampir 83% kalian menjawab. Anggar apa cepat? Berapa lebih besar kalian yang pagi memilih jawaban yang tepat. Ada kesulitan ketika tadi menjawab soalnya. Aku yang dia seneng. Ada yang soal yang susah. Mungkin itu. Ya. Salah pencet. Tidak apa. Oke. Aku hanya satu. Oke. Bisa tadi mungkin satu pemain. Jadi kan siapa
menulis teks presentasi dari yang presentasi ya. Justo. Oke, ini juga sama juga. Semua ya. Juga sama. AI itu tidak mungkin bisa menggantikan kita asalkan kita juga jangan tertinggal sama AI. Karena apa? Kalau kalian malas belajar, otomatis kalian juga akan tertinggal sama AI. Karena AI itu selalu setiap hari dia itu selalu belajar, dilatih agar semakin pintar. Sama halnya dengan kalian. Kalau kalian di sekolah mungkin tidak pernah belajar, tidak mau belajar dan sebagainya, kalian juga tidak akan berkembang. Nah, jangan sampai kalah karena di masa yang akan datang atau ketika nanti kalian menginjakkan di dunia pekerjaan, otomatis nanti kalian juga akan bersaing sama artificial intelligence. Nanti kalian punya skill yang mungkin bisa mengalahkan sama AI. Jadi di sini kalian harus bersaing agar kalian juga bisa berkolaborasi sama AI. Oke. Mungkin dari pembahasan kecerdasan atau pengenalan kecerdasan ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak? Tidak ada? Oke. Mungkin pertemuan hari ini mungkin coba dulu, kita bertemu lagi di minggu depan. Kemudian kemarin kita tugas Pak Irfan sudah dikerjakan belum? Yang merangkum poin-poin utama dari materi pertama. Belum selesai. Oke, tidak apa-apa, selesaikan. Kita bahas di pertemuan hari Kamis ya. Hari Kamis semua berapa? Tanggal 5 ya? 3 jam ya? Oke, karena nanti ketika sudah kalian memahami, nanti ada LKPD yang nanti kalian akan kerjakan dalam bentuk Oke, nanti dipelajari dulu. Kemudian kita bertemu lagi di minggu depan. Oke, minta tolong dari sini siapa jamnya? 1 jam. Oke, 1 jam. Silakan itu dimatikan terlebih dahulu komputernya. Kemudian nanti minta tolong untuk kursinya dimasukkan ke dalam meja yang ada. Oke, seperti itu dulu teman-teman hari ini. Pertemuan dulu. Semoga ilmu yang kalian pelajari dari ini bisa memberi manfaat untuk kalian. Saya katakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kunyuk ini kursi lu kunyuk. Kunyuk kursi lu kunyuk. Kursi lu kunyuk. Tanggung jawab dulu kameranya. Selemetir ada tanggung jawab kursi. Tanggung jawab. Kameranya masih pertanyakan harganya piro? Entuk pitu balik. Itu balik ini. Langsung hari biru,